Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu nggak keutamaan dan kewajiban menuntut ilmu dalam kaum muslimin dan muslimah? Manusia itu lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada manusia seperti pendengaran dan penglihatan untuk mendapatkan informasi mengenai suatu kejadian. Belajar dari banyak hal sampai akhirnya menjadi tahu. Namun menjadi tahu saja tidak cukup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hati agar manusia bisa menimbang mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan ilmu yang telah mereka dapatkan. Islam memberikan pandangan mengenai ilmu adalah sebagai pelita yang menerangi di saat gelap, sehingga tanpa pelita seorang akan tersesat. Betapa pentingnya keutamaan ilmu menurut Islam. Sampai-sampai firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah perintah untuk membaca, bukan untuk beribadah kepadanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran surat Al-Alaq. Wahyu yang pertama memang tidak secara gamblang memberikan perintah belajarlah, tetapi bacalah. Namun perintah adalah perintah tersirat untuk belajar. Karena membaca adalah salah satu cara yang paling sederhana dalam belajar. Segala bentuk ilmu diawali dengan membaca, baik untuk ayat-ayat yang tertulis maupun ayat-ayat yang ada di alam. Wahyu pertama yang turun tidak sama sekali memberikan petunjuk tentang ibadah sholat, puasa, zakat, dan haji. Akan tetapi seruan untuk membaca. Beberapa ulama berpendapat dari ayat ini memberikan gambaran bahwa lebih utama orang yang berilmu dibandingkan orang yang beribadah. Keutamaan orang yang berilmu dibanding dengan ahli ibadah, seperti keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa mampu mengambilnya, berarti dia adalah mengambil keberuntungan yang banyak. Hadis riwayat Abu Dawud. Seseorang yang berilmu akan kembali ke jalan yang benar, sehingga ketika ia melakukan sesuatu selalu didasari akan kebenaran. Kebenaran akan mengarah seseorang kepada sesuatu yang bersifat hakiki, dan tidak ada yang bersifat hakiki selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmunya akan menuntunnya untuk beribadah. Sedangkan orang yang beribadah tanpa disadari ilmu akan membuat kualitas ibadah mereka hanya berdasarkan keyakinan atau keyakinan itu benar ditunjukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka orang berilmu masih lebih unggul dalam satu hal, yakni yakin dan berilmu. Karena yang berilmu pasti memiliki keyakinan. Meskipun yang berhak menilai kualitas suatu ibadah tidak lain hanya Allah Subhanahu wa taala, tapi pendapat ini justru dikuatkan oleh firman Allah dalam suratnya. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Karena pentingnya posisi ilmu dalam kehidupan manusia, Allah sampai memberikan perintah bagi seluruh manusia tanpa pandang bulu, sebagaimana hadis Rasulullah. Tolibul ilmi faridotun ala kullu muslimi wa muslimah. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Namun dalam menuntut ilmu juga ada batasan, seperti menuntut ilmu yang menjadikan seseorang menjadi syirik atau bahkan merusak diri sendiri, seperti ilmu sihir, ilmu santet, dan ilmu kebal. Ilmu yang membawa lebih banyak mudarat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain tentunya harus dihindari. Siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka harus dengan ilmu. Siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya, dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu.
seorang yang alim lebih sulit digoda oleh syaitan daripada para 1000 ahli ibadah yang tidak berilmu. Hadis riwayat Tirmizi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.